Oke, selamat siang dan tentunya kita balik lagi di podcast kita bersama-sama Zona Bicara. Tepuk tangan anjing. Oh, Tepuk tangan, tepuk tangan. siap. Nah, gitu. Amin, ini podcast orang. Dan hari ini spesial banget karena gua ditemenin sama apa ya? Salah dua, soalnya ada duaan. Anak muda yang menggeluti bisnis yang mungkin orang-orang kurang berminat di bisnis tersebut. Mungkin ya. Dan selamat datang untuk teman-teman Ruang Gesut. Hari ini perkenalkan dong, di sebelah kanan gua ada siapa? Oke, nama saya Juber. 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 Lain sugan orang ieu teh naon teh? Vokalisnya si Lascai. Juber. Ber, dari mana Ber? Saya dari Cibeber. Cibeber ya, Ya, Cibeber Cibeber. Cianjur. Satu lagi. Kenalkan, nama saya Bona dari Cipanas. Cipanas. Ya. Oh, yang satu Cibeber, yang satu Cipanas. Ya, benar. Ini Ruang Gesut. Helanya orang niron hela. Di dia soalnya lah. Paririmbona. Pari Rimbon. Ngomongin soal Ruang Gesut, sejarahnya gimana sih Ruang Gesut? What is the meaning of the Ruang Gesut? Jadi Ruang Gesut ini adalah wadah apa komunitas lah, bisa disebut komunitas juga. Jadi si komunitas pelaku sablon dan konveksi yang ada di Kabupaten Cianjur. Oke, sebentar. Sablon. Ya, Kalian ini bergelut di bidang sablon. sablon. Serius sablon? Ya, sablon. Dan di Ruang Gesut itu ternyata komunitas yang mengumpulkan teman-teman pengusaha konveksi dan juga teman-teman pengusaha sablon Sablon yang ada di Cianjur. yang ada di Cianjur. Gila, menurut lu maksudnya Ruang Gesut sebesar apa sih komunitas tersebut? Karena kan mungkin banyak orang awam yang tidak terlalu aware sama sablon. Bener nggak sih? Iya sih. Coba berapa banyak anggotanya? Kalau si anggota sih, untuk di anggota adalah 30 orangan, sekitar 30 orang. 30 orang. Ya, Tapi gua pernah main ke event-event lu, itu banyak banget. ya karena itu kan mencakup se-Indonesia. Oh, jadi Di event-event Indonesia. lu ngajakin teman-teman yang lain se-Indonesia. Se-Indonesia. Paling jauh, Bon. Dari Kemarin mana? tuh Lampung kalau nggak salah. Lampung? kalau nggak salah. Serius Iya, Lampung? Lampung. Datang ke Cianjur? Ya, dari Hanya Jawa untuk Ruang Timur, Gesut? ya. Edan. Ada yang dari Banyuwangi juga ada. Banyuwangi kemarin ada. Nah, ngomongin soal Ruang Gesut, ngomongin soal sablon. Sorry. Banyak anak muda seumuran kalian mungkin lu dulu pasti dipandang sebelah mata ya, Bon. Iya, Benar nggak, Ben? benar. Benar gak sih di saat orang lain seumuran lu PNS atau jadi karyawan swasta? Iya. Terus kenapa sih kalian kepikiran anjir aing yang nyablon gitu loh? Ber, menurut lu gimana, Ber? Pengalaman gitu. Pengalaman pertamanya gimana sih? Pengalaman mah dari suka, mungkin ya dari pertama hobi. Pertamanya berawal dari hobi dulu. Dari hobi dulu, graffiti, mungkin coret-coret di dinding orang lain. Gitu. Gimana sih caranya supaya bisa nempel di kaos gitu? Coba-coba lah, gitu. Nah. Jadi Juber sendiri awalnya malahan bergerak dari graffiti dulu, graffiti nyoret-nyoret dinding batur, dicarekan, udah ke Satpol PP. Tapak, iya jelmana. Juber sendiri bergerak dari hobi pertamanya, suka. Terus untuk Bona gimana, Bon? Sama dulu karena saya sering udah edit kayak gitu, pengen ngaplikasiin kemana karena maksudnya jenuh. Kalau dulu kan biasa paling ngeprint buat foto, ngedit foto kayak gitu. Nah, kalau pas mikir-mikir lagi gimana nih kalau misalkan si karya saya tuh ditempel ke kaos. Benar. Gitu. Benar. Enggak, sorry. Dari basic pendidikan ada nggak sih kayak kuliah nyablon gitu atau desain grafis gitu, ada nggak sih di secara pendidikannya? Ada. Oh, ada. Ada kan si sablon ini masuknya ke seni rupa. Masuknya ke seni rupa. Untuk Bona sendiri menggeluti pendidikan tersebut nggak atau otodidak aja? Otodidak. Nah, iya, Ber. Yang jadi unik tuh otodidaknya ini. Iya, otodidak. Kita tahu lah ya, lu berdua salah satu pengusaha yang lumayan di Cianjur. Kenapa harus sablon? Maksudnya sejarahnya gimana? Apakah nggak ada pertamanya nih sama orang tua Bona sendiri? Udah nggak usah nyablon,
masuk karyawan ini aja, jadi ini aja. Ada nggak polemik seperti itu di keluarga waktu itu? Enggak sih. Oh, jadi, enggak? jadi dari awal ya dari karena iseng nyablon, belajar nyablon, ya branding, belajar juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang maksudnya kayak gitu. Mulai tahun berapa, Bon? Kalau belajar sih tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 itu lu masih SMA atau udah keluar? Udah atau? keluar. Udah keluar SMA. Udah keluar. Lagi kerja juga, kerja sambil belajar. Lah, kerja. Berarti lu nggak langsung terjun ke sablon dong? Enggak, Gimana? Lu Nggak. kerja di perusahaan swasta atau gimana? dulu kerja di bank. Kerja di bank, men. Kerja di bank, ngorek duit, ya, administratif, joseak ngegesut. Bener tuh sih? Bener. Berarti itu salah satu sesuatu yang memang bertolak belakang dengan Iya, pekerjaan lu Iya. sebelumnya, Bon. iya, Di emang. bank. Juber gimana, Ber? Biasanya kan ada yang, oh, gua ikut kerja dulu ke yang lain, Kalau saya ikut kerja dulu ke yang lain. Oh, Juber salah satunya yang ikut kerja dulu ke orang lain. Iya. Gimana suka dukanya, Ber? Suka dukanya rework lah. Ributnya Jadi orang lain ribut. kita jadi buruh, Iya. kita jadi karyawan, ikutin targetnya bos gitu. Iya, gitu. Nah, sekarang lu jadi bos. Taruhlah jadi bos lah. Lu punya produk sendiri. Iya. Apa yang lu rasain sekarang? Yang saya rasain enak lah, ya. Enak. Sekali enak. Kedua santai. Santai. Waktu diatur sama diri sendiri. Bener, asli bener. Terus nanti Meskipun kecil, ya buat diri sendiri gitu. betul. Karyawan lu berapa sekarang? Karyawan saya sekarang 3. Karyawan lu 3. Iya. Alhamdulillah ya. Bona berapa karyawan? 13. Jadi si Bona bulan harapnya nggak mulai mikiran, aduh 13 orang nih santai. Tapi Ber, sebelum itu ini ada teman gua salah satu barista yang keren banget. Indah. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Hari ini baristanya cewek soalnya. Indah, boleh tawarin nggak teman-teman saya ada apa aja sih di Ya, sini? bentar. Lu mau ngopi apa? Ngopi mahal. Kopi gini, enak banget. Jadi lu kalau mau bikin kopi yang enak, Indah salah satu orang yang bisa bikin kopi lu enak banget. Coba ada apa aja? Juber, suka yang kopi asli atau campuran susu? Campuran susu. Ya. Kita ada dari Cianjur, base espresso, kita ada cappuccino, cafe latte Cappuccino boleh lah. Cappuccino, yang panas. 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 Iya. Nah, mana makanya jadi RAN gitu, Ber? Indah. Beda. Maklum. Ber, Nona, Indah ini salah satu anggota dari Cianjur Kopi Club. Oh, iya, Dia iya. juara 2 di salah satu kompetisi apa sih, Indah? Aeropress. Aeropress. Dia juara 2-nya, Bro. Mantap. Se-Jawa Barat ya waktu itu ya kalau nggak salah, Indah ya? Banyak Iya. atau segimana sih? Di Tasik Dari ya waktu 6 itu ya? kota, iya, se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat, men. Tepuk tangan lah. Gokil nggak? Gokil nggak? Jawa Barat. Kamu pengennya ke cappuccino. Bona pengen apa, Yang Bon? dingin-dingin aja lah. Yang dingin. Ada aja. Apa Vietnam drip? Ya, Vietnam ice. drip boleh. Ya, ada sisinya aja. Iya, Ya. Aku pengen Japanese, nah boleh ya? boleh. Japanese, oke deh. Indah, terima kasih banyak ya. Ya. Kita tunggu pokoknya tuh kopinya. Basic lu sendiri suka kopi nggak? Terlalu nggak suka sih. Nggak terlalu suka kopi. Iya, nggak terlalu suka suka. kopi. Santai Jadi lah. yang pengen yang di mix gitu. Bona Tapi gimana? pengen coba gitu. Tapi pengen coba ya, Ya, buatan Indah ya. penasaran. Kalau Bona Sama sih, nyantai. santai ya. Nggak begitu ngedalemin Heeh. apa gimana lah tentang si kopi. Tapi biasanya kalau lagi ngerjain sesuatu ngedit-ngedit itu harus ada rokok sama kopi. Betul. Bener ya? Betul. Bener. Itu sangat pastilah harus ada. Perpaduan yang sempurna. Ada rokok loh. Kalau mau rokok boleh banget. Boleh banget. Nah, ngomongin soal sablon, banyak banget orang awam yang taunya, wah udah jadi aja nih. Bener nggak sih? Nih, ini udah jadi aja, ini sablon juga kan? Ya. Gimana sih prosesnya, Ber? Yang lu tahu? Proses sablon mungkin dari mulai setting dulu ya. Setting dulu, Ya, setting tinggal- desain dulu ya, gambarnya. setting desain dulu. Ya. Biasanya gambarnya dari si konsumen atau permintaan lu yang bikin sendiri, Ber? Kebanyakan dari konsumen. Kebanyakan dari Ya, konsumen. Kalau saya kebanyakan dari konsumen. Tapi ada nggak sih kayak konsumen datang nih, si desainnya tuh kurang bagus menurut lo? Maksudnya ada beberapa desain yang memang, oh ini nggak masuk nih.
biasanya gimana? Lu ngasih saran ke si konsumen Enggak, atau kalau saya enggak? bilang bagus aja. Biar cepat. Biar cepet. Jadi lu bilang ini jelek, ini desain menurut saya, tapi saya bilang bagus aja. Ini desain bagus. soalnya si mantap. konsumen yang lumayan. Jadi sisi idealismenya dipinggirin dulu. Iya. Tapi kalau untuk lu sendiri pasti idealismenya kenceng dong. Maksudnya apa sih? Lu pasti desain kudu halus pisan Iya. secara Kalau saya warna ini, bener nggak? Tapi Benar, kalau untuk itu konsumen, buat produksian mungkin Produksi sendiri. untuk produk lu sendiri Iya, pasti yang terbaik yang Iya, di terbaik. proses. Kuma jelasin deh sedikit gimana sih proses sablon. Orang kan nggak tahu. Cuman gini doang kan? Gesut. Gesut. Oh ini namanya gesut. Iya, gesut. Oh, kenapa dinamain ruang gesut Iya. itu ini? Jadi ruang gimana? gesute ruangan atau wadah ya. Gesute singkatan. Singkatan. Gesute generasi sablon orang Cianjur gitu. Generasi sablon Orang Orang kecil. Cianjur. kurang Cianjur. Oh iya, Iya, karena iya. Cianjur dulu pakai T ya, TJ ya. Iya. Oke. Gimana caranya nyablon itu? Maksudnya prosesnya apa aja Prosesnya. dari Kalau Prosesnya. kalau prosesnya sih salah satunya mungkin dari file gambar lah, maksudnya resolusi gambar juga harus bagus. Karena kan mungkin kalau yang belum tahu tuh si konsumen ngambilnya si desain tuh asal-asalan, misalnya kayak di Google resolusi kecil, kayak gitu. Tapi ada aja yang ngambil dari Google. Iya, gitu, misalnya kayak gitu, apa nempel-nempel dari Google, tapi hasilnya tetap kecil resolusinya. Oh, jadi resolusinya juga harus bagus. Iya, resolusinya harus bagus, minimal DPI-nya 300 lah, jadi si resolusinya nggak pecah, jadi nanti hasil sablonnya juga bagus juga. Oh, itu ngaruh ngaruh banget. ke ketajamannya. Iya. Oh, gitu. Jadi kayak detail juga nanti hilang kalau misalkan resolusinya jelek. Apa sih yang paling susah dari nyablon? Yang paling susah, yang paling jarang orang bisa tuh setting pisah warna. Kalau gambar raster. Oke. Itu kan banyak ya sablon, kalau sekarang ini cuma satu warna doang, Bon. Itu namanya vektoran lah. Ini vektoran. Kalau ada yang banyak-banyak warnanya gimana? Nah, itu yang paling susah tuh dari settingan dari itu. Settingannya kalau misalkan settingannya belum bisa, asal-asalan, hasil sablonnya pasti jelek. Kayak misalkan satu bahan nih, Ber, Bona. Iya. Banyak warna. Sablonnya per warna dulu berarti? Iya, per warna tetap. Jadi satu screen ya satu warna. Kalau misalkan 14 warna ya 14 screen, 14 kali naik sablon. Serius? Iya. Dia maksudnya gini, ini kan baju nih, bahan. Nah. Sablon dulu satu warna, putih dulu. Iya, putih. Naik kedua misalkan Naik merah, merah. kuning dan warna-warna selanjutnya. Dan men, saya seeta. Iya. Seriusan? Tapi ada kan yang printing. Kita ngomongin, sorry. Digital. Digital. Oh, disebutnya digital. Kalau digital tuh menurut saya tuh bukan sablon, dia cetak. Dia Kalau bukan sablon. Dia bukan sablon karena kalau sablon itu cetak saring. Cetak saring. Iya, cetak saring kan screen printing, cetak Betul, saring. betul. Sebenarnya nama yang benar tuh bukan sablon, tapi cetak saring. Harusnya Harusnya. secara bahasanya Harusnya. cetak saring. Iya. Tapi istilah sablon itu dari mana menurut yang Bona tahu? Kalau dulu tuh kalau nggak salah dari Belanda apa dari mana gitu. Jadi kalau dulu tuh sablong gitu kalau nggak salah. Tapi karena orang Sunda bilangnya susah, jadi sablon. Itu sama orang Sunda tuh bisa ngomong sablon. Sarannya saya nggak sablon Ya, benar kayak gitu. Ber, selain handicap itu banyak warna dan lain-lain, harganya beda nggak? Beda, jelas. Oh beda, jelas beda. Yang satu warna, harganya pasti beda sama yang full warna. Karena kan si prosesnya kalau banyak warna lebih lama prosesnya. Gitu. Iya. Ini kan kalau dulu kita ngomongin dulu ya, sablon kan kita menggunakan kekuatan matahari. Betul. Bener nggak Ber? Bener Betul, nggak? betul. Kalau sekarang kan udah ada banyak alat yang canggih, Iya. pakai oven, pakai Iya, pemanas dan iya. lain-lain. Menurut lo, secara kualitas bagusan pakai matahari atau mekanikal sekarang? Ber, Menurut saya bagusan pakai mesin yang sekarang ya. bagusan pakai mesin yang sekarang menurut Iya. Ber. Menurut Bona? Kalau menurut saya gimana skill? Nah, iya rame ya. Kumaha skill. Iya. Kumaha. Jadi gini, adalah salah satu teman saya, dia tuh cuman pakai matahari,
upgrade-nya, sistem pemilmannya, tapi hasilnya nggak jauh, maksudnya hampir sama malahan mah, sama yang pakai alat yang sekarang yang ada. Gitu. Tapi secara apa bukan ilmiahnya ya? Maksudnya secara ilmiahnya atau taruhlah secara ilmiahnya harusnya bagusan secara mekanikal pakai alat yang canggih sekarang, pengeringannya atau bantuan matahari. Karena gini, kita bikin alat tuh karena ada alat tuh buat mempermudah aja gitu. Karena kan kalau misalkan kita terus-terusan pakai matahari, takutnya musim hujan. Nah, itu. Ya, maksudnya yang kayak gitulah, maksudnya Tapi kendala-kendala kayak gitunya. Untuk Bona dan Juber sendiri, tadi Juber udah ngomong sukanya yang mekanikal. Ya. Untuk Bona, kalau mataharinya lagi bagus nih Bon, lu milih matahari atau pakai alat? Pakai alat, tetap pakai Oh, alat. tetap pakai alat. Ya, karena kalau untuk pakai alat dia lebih cepat pengerjaannya, lebih mudah juga pengerjaannya. Soalnya si Bona pernah ya, aya konsumen nggak gawean. Order isuk puting kudu ke bawah. Dan orang itu ada di sini ya. Biasanya Bon, Juber, ini ngomongin soal konsumen, ngomongin soal idealisme. Kalau soal idealisme kita nggak dipakai dong. Untuk dagangan sekarang kita nggak pakai. Enggak. Ada nggak sih konsumen-konsumen yang antik gitu, Bang? Banyak banget. Banyak ya? Banyak ya? Aneh. Gimana? Ya misalnya kayak udah, maksudnya antiknya gimana dulu nih segmennya? Iya, antiknya ada yang gua nggak mau bilang konsumen itu jelek ya. Tapi makanya gua ganti katanya jadi antik gitu. Iya, loh. iya. Menurut lu gimana? Ada berapa konsumen? Tadi kan ada Bona banyak. Bisa sebutin nggak antiknya kayak gimana ya salah satunya? Kayak misalkan nih ribet gitu loh. Itu kan banyak ya konsumen yang ribet. Tapi ada lagi yang lebih ribet lagi. Orang ribet yang nggak ngerti proses sablon. Nah, itu benar. jadi gimana kita edukasinya sih sebenarnya? Anjir, bahasa mana Iya. edukasi, Bon. Terus gimana? Jadi kalau menurut saya tuh emang sih si konsumen teh emang nggak tahu, dia nggak tahu, apalagi si konsumennya awal pengen bikin baju, dia tuh nggak tahu kebutuhan di sablon kayak filenya harus gimana, maksudnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengedukasi, kasih pengetahuan untuk si konsumennya lebih tahu, maksudnya kayak gitu. Betul. Jadi untuk dia ke depannya dia udah tahu lah, maksudnya oh harus filenya bagus, harus ininya gini, maksudnya harus kayak gitu. Tapi ada nggak ada konsumen datang nih, dia nggak bawa apa-apa. Dia cuma bawa ide doang yang ada di kepalanya. Ada banyak. Ada sering kayak Lu gitu. ambil konsumen kayak gitu? Ambil karena kan pasti tahu lah, maksudnya oh ini pengen kayak gini, misalkan diginiin nanti kita editin. Nah, lu editin, Iya. lu desainin kan? Iya, desainin. Biayanya beda dong. Beda kalau misalkan kayak gitu nanti kena cas. Oke. Iya, kena cas. Jadi tergantung si keribetan desainnya. tersebut. Dia apa pengen full color, misalkan plasteran kayak gitu, apa cuman main vector. Jadi beda-beda. Oh, gitu. Tapi karena menurut gua kenapa gua bahas hal ini? Karena ide itu mahal, Benar nggak, Iya, Bang? betul. Ide itu mahal karena sekarang banyak orang yang tolong desainin dong. Ya. Tapi dia nggak paham apresiasinya ke orang yang desain tersebut gitu loh, Bon. Ya. Benar nggak? Udah agak paham nyablonnya ke orang lain. Aya nu gitu. Aya nu gitu. Kita bikin desain, udah approve sama dia, bikinnya dia orang lain. Ada kayak gitu. Lu maksudnya Pengalaman sih. diusut gak sih kasus-kasus kayak gitu atau ya nggak lah bodo amat lah kok maneh we. Bodoh amat sih ya. Bodo amat. Bodoh amat. Tapi kan kalau misalkan apalagi Cianjur ya, kita ngomong Cianjur misalkan yang desain lu Bon nih. Ya. Udah di-approve desain dan lain-lainnya. Kasih Juber ngajieuna. Nah, kalau Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya pernah Ke teman sendiri? Ke teman sendiri, cuman si gambarnya nggak boleh dipakai. Oke. Gitu. Jadi kita bikin desain, terus nanti biasanya suka ada kendala-kendala apalah, maksudnya ya kita nggak boleh pakai. Oke, dan Kalau misalkan dia pakai, dia harus bayar desain. si yang nyablonnya. Iya. Harus bayar desain. Tapi
ada keuntungan dari ruang gesut itu sendiri kayak gitu kan? Biasanya kan tiap orang, apa sih disebutnya Bon? Tukang nyablon teh. Bahasa kerennya naon sih? Operatornya. Operator apa? Operatornya atau apalah ya. Misalkan Bona punya karakter sendiri nih dari di dalam ngedesain. Jubir pun ada nggak sih kayak misalkan pas lu datang nih konsumen, ini kayaknya desain si Bona nih Ber. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Dan lu langsung konfirmasi ke si Bona dan Iya. tapi lu tetap ambil konsumen tersebut atau jangan nggak mau saya ini Konfirmasi dulu lah. Konfirmasi dulu. biasanya Misalkan enaknya konfirmasi gimana enaknya gitu. gimana. Kalau Iya. misalkan satu komunitas enaknya gimana, kalau misalkan gak masuk komunitas mah diajar aja. oh kalau nggak masuk komunitas mah karena susah komunikasi. Iya, emang nggak Bener ada. nggak? Iya, WA iya, nggak ada. susah komunikasi. Bukan karena hajar we bodo amat, bukan Ya, karena bodo ya, amatnya, ya, tapi ya. lebih ke wow, Indah terima kasih banyak, boleh diambil. Bon, ambil Bon. Aduh, terima kasih banyak. Ini salah satu barista yang dingin Iya. andalan kita nih dari Cianjur Kopi Club. Jadi buat lulu semua yang suka ngopi, boleh lu tanya baristanya dari mana. Dari Cianjur Kopi Club sana. Berarti pasti ngeunah eta. Aslina. Aslina. Nih ini kalau ini Japanese ya? Iya. Japanese. Mun urang ber kopi harus real kopi. Maksudnya nggak ada campuran lain-lainnya lagi. Benar. Indah boleh dijelasin nggak sih sedikit prosesnya? Yang ini deh, yang ini. Kalau yang ini dia Vietnam drip. Itu dia kayak pakai alat lagi, tapi dia nggak terlalu pakai kopinya robusta. Pakai kopinya Kalau yang robusta. ini. Soalnya dia kan campur susu. Betul. Oh, kalau yang campur susu harus robusta. Enggak juga sih, Nggak tapi juga. lebih enak robusta. Lebih enak Iya. robusta. Ini campur susu. Artinya apa robusta? Mana nama ada pertanyaan nu hese orang juga apa soalnya buat eta. Barang ge aneh bahasana gitu. Direbus. Direbus. Kalau untuk Japanese sendiri gimana prosesnya Kalau Japanese? itu biasa kayak V60 cuman dia dicampur pakai es. Kayak V60 ya, Iya. cuman dicampur pakai es. Kalau itu disaring lagi, Disaring lagi. yang pakai alat saringan yang atas itu. Iya, itu namanya Vietnam drip. Oke, ini Vietnam drip. Ini kopinya dari mana bijinya? Kalau ini semua dari Cianjur. Semuanya dari Cianjur kopi ini teman-teman. Karena kan Cianjur salah satu produsen si kopi juga kan ya? Iya. Nggak salah. Anjir ngeunah pisan ya. Indah terima kasih banyak ya. Nanti aku mau order lagi yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jenis sablon apa yang menurut karena beda-beda ya. Iya. Menurut Juber dulu. Yang menurut Juber bagus. Wah, ini anjir sablon iya ya nu panghade nama ya gitu. Menurut saya yang paling bagus paling Hidden City. Apa? Hidden City. Hidden City. Iya. Itu dari Jadi sablon timbul gitu. Oke, sablon timbul. Saya Ini suka paling itu. Ini gue mau nanya, sablon yang ini deh, yang hoodie gue nih apa jenisnya? Plastisol. Kalau ini plastisol, Vektor. kan banyak ya. Gue sering lihat nih di media sosial, Facebook dan lain-lain, pre-order t-shirt, bahan katun kambed dan lain-lain, Iya. sablon plastisol. Iya. Kenapa harus selalu plastisol sih? Apakah ada yang paling bagus atau yang paling terjangkau untuk masyarakat Cianjur atau Indonesia? Menurut lu gimana? Kalau menurut saya masyarakat belum pada tahu ya. Oke. Belum pada tahu tentang banyak banget Kebanyakan ternyata. taunya plastisol. Kebanyakan taunya plastisol. Untuk Bona sendiri, menurut Bona mana yang lebih bagus, Bon? Plastisol kah? Apa tadi? Hidden City kah? Menurut Bona apa? Khas. Bukan ngomongin harga ya. Iya. Yang paling bagus gua tanyanya. Yang paling bagus dari segmen apanya dulu? Yang paling bagus tuh karena kan kalau misalkan sablon itu efek, jadi kayak Hidden City efeknya timbul. Oke. Terus misalkan kayak discharge, dia hasilnya efeknya menyerap ke bahan. Oh. Nah, kalau kenapa banyak orang bilang memakai plastisol dan pemakaiannya plastisol karena pengerjaannya dia lebih mudah. Plastisol pengerjaannya lebih mudah. Ya, nggak dibanding yang ribet, lain. nggak ribet karena dia basisnya basisnya ini minyak, oil base. Kalau misalkan kayak rubber, apa discharge, dia karakternya water base, air. Jadi yang pengerjaannya itu lebih ribet. Oke. Untuk Bona sendiri, satu deh jenis sablon yang paling lo suka. Kalau lebih suka ya, kalau saya sih raster.
Jujur, gambar-gambar yang susah. Gambar-gambar yang susah dapat nih sama si raster. Heeh. Oh, Misalkan kayak gitu. banyak warna, gambar gradasinya kayak gimana. T-shirt ruang gesut yang gua pakai itu apa? Raster Anjir, maksudnya. men itu keren banget, beneran untuk teman-teman semua yang tahu atau udah punya official t-shirtnya ruang gesut yang keberapa itu teh? Yang kedua sih, cuman itu kan edisi event. Edisi event Iya. itu keren banget dari bahan t-shirtnya, terus desain sablonnya itu keren banget semuanya. Kemarin Anji juga pakai kan? Anji pakai. Iya, sampai dia kan waktu ada event dikasih sampai dibawa pulang. Edan, Biasa. kurangnya dibawa-bawa. Eta bon. Ya, biasanya kan kalau misalkan artis tuh pakai sekali udahlah. Heeh, biasanya Nah, ya. Biasanya. Nah, Anji malah sering ya. malahan kemarin dia pakai lagi pas live. Wih, Iya. gokil ruang gesut. Nah, kalau ngomongin tadi apa raster. Untuk yang konsumen deh, pasti kan kalau konsumen lu berpikir banyak aspek, Iya. harga. Karena kan kalau raster mungkin harganya lebih mahal ya, Bon. Iya. Karena tingkat kesulitannya lebih Iya, susah juga ya, lebih Ber. susah. Berarti harganya lebih naik Iya, lagi iya, dibanding plastisol. Jenis sablon yang masuk untuk konsumen kalangan menengah ke bawah deh untuk dari Bona. Apa, Ya, Bon? Rabar, bisa Platisol karena gini, kalau untuk si Platisol tuh dia banyak efek. Banyak menghasilkan jenis-jenis efek hasil sablonan kayak Hidden City, dia dari Platisol. Oh, si Hidden City sendiri malah dari plastisol. Raster dari Platisol. Oh, gitu. Iya. Jadi si Platisol ini banyak banget hasilnya gitu, maksudnya hasil Ih, efek-efeknya kayak gitu. Berarti yang lu pilih untuk konsumen dari kalangan menengah ke bawah plastisol Iya. untuk produksi t-shirt. Iya, karena si Platisol itu kitanya nggak ribet ngerjainnya, nyantai lah. Maksudnya kan kalau misalkan water base tuh udah nyablon, misalkan 5 warna lah, nyablon 1 warna, screennya harus dicuci. Harus dicuci. Harus dicuci dulu. Dicuci dulu, disimpan dulu. Oh. Karena water base, karena kering. Oh iya. Kalau oil base, Platisol, dia kita nyablon, disimpan aja. Oh, gitu. Baru naik lagi warna kedua, Betul. disimpan. Nah, kalau water base harus dicuci. Kalau misalkan nggak dicuci, nanti screennya mampet filmnya. Ribet ya? Ribet. Untuk Juber, dari konsumen lu kebanyakan konsumen lu mintanya apa? Atau Sama. menurut Rata-rata sih Rata-rata Platisol. Platisol. Lagi ramai plastisol Lagi, sekarang. lebih ini juga plastisol ya? Nggak Cuman ribet. ada kelemahan gitu plastisol. Nah, iya orang resep. Kelemahannya apa plastisol? Kelemahannya nggak bisa disetrika. Kalau disetrika harus dibalik gitu. Oke, benar. Karena kalau disetrika benang Iya, ya, rusak. Iya, rusak lengket, ya. lengket. Berarti kasih tips gimana cara nyetrikanya kalau untuk bahan plastisol? Mungkin harus dibalik aja ya. Dibalik. Harus dibalik. kaos. Kalau enggak ya mestinya pas istrika, pas gambarnya jangan. Oh, tapi dia juga nggak akan belel merenya, maksudnya itu kudu diistrika oke dah. Iya. Kenenya ada Dari sablon sablon. mah aman lah. Aman. Nggak usah disetrika juga. Biasanya untuk satu kaos pengerjaan sablon berapa menit? Pengerjaan Susah sablon kalau untuk itu satu mah kaos tergantung gambar. 2 warna deh. 1 jam kalau saya 2 warna dapat 100 piece. 1 jam 2 warna lu dapat berapa, Ber? 100 piece paling. 100 t-shirt. Ya. Serius? Itu Iya. tergantung mejanya juga. Mejanya juga. Kalau meja Bona kan banyak, kalau meja saya kan cuma 24 piece. Lu mejanya berapa? 40. Anjir si Eta Jumawa. Bahasa Irfan Malik kurang dipakai Jumawa. Dan 40. Itu lu pakai 20 meja. 24. Lu 24 meja, ya, sorry. 24. Untuk Bona sejam lu dapat berapa, Bon? Ya sekali ampar 40. Kalau ampar misalkan 40. orderan 100 piece ya paling 3 kali ngampar. Edan. Ya kalau misalkan sehari kalau satu warna 500 ya bisa. Serius? Iya. Gila ya, maksudnya Tinggal kaliin aja. seribet itu loh, maksudnya seribet itu proses-proses Iya. sablon ternyata bisa dikerjain dengan tangan yang ahli. Dari belajar, pengalaman, bisa secepat itu, Ben. Iya. Lu sendiri dengan 24 meja bisa dapetin 100 dalam Iya. 1 jam. Untuk lu
loba lahnya namanya. Dan tentunya kita bakal balik lagi di Zona Bicara di sesi selanjutnya masih bersama Zona dan juga teman-teman Ruang Gesut. Yes, see you guys di Zona Bicara. Yes, kita balik lagi di podcast kita bersama yaitu Zona Bicara. Terima kasih banyak Super Brands yang masih memantau podcast kita. Dan lo harus banget selalu pantau podcast kita di setiap episodenya. Dan hari ini gua masih bersama teman-teman Ruang Gesut. Tepuk tangan dong untuk Ruang Gesut. Yes. Bona, tadi ngomongin soal jenis-jenis sablon. Banyak orang yang nggak tahu tentang jenis sablon, yang taunya Plastisol, terus Plastisol. Ternyata banyak banget ya. Banyak. Tadi apa aja sih? Ada discas, ada plascas, ada Plastisol, loba, rubber, apa ya, waret, tuh kan banyak. Waret juga, rubber juga, masih rubber juga. Banyak banget jenis-jenis sablon yang mungkin kualitasnya lebih baik dibanding Plastisol, tapi konsekuensinya harganya lebih mahal. Ya, betul. Nah, hari ini spesial, saya udah dikasih salah satu t-shirt dari Bona. Bon. Otus Creative Group. Ini brand lo? Bukan. Apa tuh? Nama perusahaan. Iya, perusahaan Sarwa anjir ya. Ini brandnya Bona, dari salah satu dari Ruang Gesut. Untuk lu, Ber, apa produknya? Fixlin. Apa? Fixlin. Fixlin. Iya. Fixlin. Nama brandnya itu. Nama brandnya itu. Nama vendornya? Nama vendornya? Vendornya Happiness. Happiness. Kalau lu? Otus. Tuh kan banyak Cianjur itu. Sorry, gua mau nanya. Dulu kalau sekarang mungkin udah beralih ininya. Dulu kan teman-teman Cianjur paradigmanya tuh ke Bandung-Bandungan. Bener nggak sih? Bener dulu banget, ya ke Bandung-Bandungan. Ya gua sendiri pun kayak gitu gitu. Arek lebaran teh pasti Bandung lah. Destinasi pertama beli baju atau t-shirt ataupun pakaian tuh pasti Bandung. Betul. Untuk Bona dan Juber sendiri gimana sih menyikapi paradigma tersebut? Bandung maksudnya gimana? Ya, lu yakin gak sih Cianjur juga bisa gitu loh? Oh, yakin. Gimana cara ngerubahnya? Dulu kan paradigmanya seperti itu ya. Walaupun sekarang perlahan memang udah mulai nih produk Cianjur bermunculan. Karena memang menurut gua pribadi nih kualitas Cianjur wani pisan diadukan. Sama halnya kaos ini, jelasin sedikit Bon. Untuk t-shirtnya bahannya apa ini? Ini bahan katun combat 30S. Ya, 30S. Ini 30S. Ininya Plastisol. Ya, betul. Biasanya kan ada yang bikin t-shirt, sorry ya, kerahna belel men. Diseseh sakali geus belel. Itu apa sih permasalahannya, kenapa bisa kayak gitu? Biasanya sih kalau itu tergantung si toko yang jual. Biasanya dia dari si pabrik. Kan pabrik tuh banyak A, B, C, D, E lah maksudnya. Nah, si pabrik itu emang punya kualitas masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan untuk saya pribadi sih ngambil yang aman-aman aja lah, walaupun harganya standar ya, maksudnya harga standar tapi kualitasnya aman, maksudnya kayak gitu. Dan lu yakin Ber, Cianjur berani ngadu dengan kota-kota lain? Insya Allah berani. Insya Allah berani lah. Karena Otus dan juga mungkin Juber ini dipakai oleh konsumen dari luar Cianjur dan itu banyak banget. Banyak. Paling jauh Juber deh dulu. Paling jauh Konsumen dari mana? pernah dari Arab Saudi. Anjir. Arab Saudi. Itu berapa piece
ngambilnya? Banyak nggak? Tiap bulan 50 piece. Tiap bulan 50 piece. Walaupun hanya 50 piece, tapi itu diakui di Arab Saudi. Iya. Dan jauh pisan, saya tahu unggal bulan naik haji. Jadi tuh kudu pagawean anu mangkat ka ditu, bener nggak? Produk itu yang kita berangkatin ke sana. Kalau dari Bona, Kalau untuk saya sih dulu ada sih salah satu konsumen ya dari Jerman, Malaysia, Taiwan. Bona lalaunan Jerman. Jadi si Robert Lewandowski pakai baju maneh gitu, jeung si Thomas Müller dari Jerman. Itu gimana sih caranya, Bon, bisa sampai go to Jerman, man? Nah, biasanya dari sosial media sih nyangkutnya. Jadi saya sering posting hasil-hasil sablon. Nah, mungkin dia tertarik dengan hasil sablon saya. Oke, potong dulu. Lu sering posting di media sosial. Iya. Gua yakin postingan lu yang dia suka bukan postingan pertama lu. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Udah mungkin puluhan, mungkin ratusan postingan. Betul, ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengusaha, lu jangan sungkan, jangan capek untuk posting produk lu di media Betul, sosial. ya, betul, Bener nggak? betul, betul. Karena dari 100 postingan lu mungkin yang nyangkut 1 dan Ya. itu kita nggak tahu kapan itu. nyangkutnya. Bener Ya, nggak, Bon? benar. Jadi kadang kan ada yang karek sekali 2 kali nggak ada peminat, dia ngedown. Ada saran nggak, Bon, untuk Ya kalau misalkan untuk main di sosial media ya gitu. Intinya kita harus aktif, maksudnya sering upload juga lah, maksudnya terus konten-konten kreatifnya harus dimunculin juga. Nah, kayak gitu. eta men pokoknya mah berkarya. Eta. Tong cicing wae. Kita juga sama di sini ya. Iya, Walaupun betul. kita harus di rumah aja tapi tetap Nah, kita harus itu. berkarya. Iya, benar. Nah, ngomongin tadi soal paradigma ke Bandung-Bandungan. Cianjur berani, lu udah jawab. Biasanya kan lebaran, kita mau Ramadan nih. Iya. Apa sih kebiasaan konsumen biasanya, Bon, di lebaran? Kalau Secara konsumsi pakaian. ya kalau untuk Ramadan sih kan emang kebutuhannya emang banyak juga ya. Betul. Nanti kan buat di akhir nanti lebaran Mm. orang-orang harus pada ganti baju lah, maksudnya kayak gitu. Nah, make lebaran wae ganti bajuna nya. Padahal kan bisa tiap Ya, bulan. ya. Tapi mungkin apa ya, itu udah jadi budaya mungkin Ya, Bon, budaya, di Indonesia. Beli baju lebaran teh, lamun teu meuli baju lebaran teh asa kumaha gitu loh. Jadi gini, orang tuh dulu kenapa sih harus misalkan cetak di Bandung, nyablon di Bandung, karena si Bandung tuh emang udah kota fashion lah, maksudnya hasil dari Bandung tuh udah pasti bagus, tapi Betul. ada tapinya. Ada tapinya. Tapi tidak semua hasilnya ya bagus, maksudnya kayak gitu. Jadi Bandung juga nggak pukul rata enak. Enggak, Bandung enggak, alus enggak, kabeh. ente. Teu kitu oge nya Betul, Bonnya. betul. Jadi ada beberapa vendor juga yang memang udah terpercaya. Iya. Ada beberapa vendor yang mungkin belum masih misalkan baru belajar juga kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi sarua wae jeung Cianjur ya sama sebenarnya. Jadi makanya kita sering edukasi kenapa bikin si komunitas, karena si komunitas ini buat naikin bendera, karena si di Cianjur tuh ada loh, maksudnya pelaku sablon. Betul. Maksudnya jadi nggak usah ke Bandung kan, kalau misalkan ke Bandung si konsumen nggak bisa kontrol. Betul. Terus duitnya tahu kemana lah, maksudnya banyak yang kayak gitu juga kan. Kalau misalkan untuk di Cianjur dia bisa ngontrol. Betul. Terus sama kualitas jelek bisa dibalikin lagi. Kalau udah di Bandung kan repot jauh. Bentar. Kalau kualitasnya jelek itu bisa dibalikin Iya, lagi. iya. Tanggung jawab kan. Sesuai perjanjian di awal. Iya. Misalkan desainnya ABCD, jadinya F gak hiji, itu dibalikin lagi. Iya, benar. Tapi saya pernah nih ke salah satu vendor, tapi itu bisa dibalikin deui, Bon. Itu mah gimana si vendornya sih? Oh. Tanggung jawab si vendornya terhadap si konsumennya kayak gimana, maksudnya. Kalau saya pribadi sih mungkin teman-teman yang di Cianjur juga, yang khususnya yang ada di ruang gesut ya. Khususnya untuk yang ada di ruang gesut, insya Allah amanah. Ya insya Allah lah, maksudnya. Jadi ketika si konsumen ada reject apa gimana, keluhan, pastilah ditanggung jawabin sama si vendornya. Anjir, jadi ini bikin si konsumen aman dong. Iya, nyaman, dia jadi bukan hanya intinya pelayanan ke konsumen buat kalian semua nomor satu dong. Terus kalau misalkan ada si vendor yang bermasalah, kita bisa, maksudnya ada solusinya, maksudnya
kalau konsumen nyariin si vendor gampang. Nah, eta pisan. Gampang gitu. Sorry, gue mau tanya. Di ruang gesut ada nggak sih salah satu vendor yang mungkin dalam tanda kutip antik? Pernah nggak? Ada Ada aja. Ada aja Ada maksudnya, tapi cuman kan kita sering edukasi juga, tapi aman sih maksudnya, aman. Masih dalam taraf yang wajar. Aman, wajar lah maksudnya Salah kayak paham. gitu. Nah, itu. Kebanyakan kan gitu, bener nggak sih? Miskomunikasi. Nah, kayak gitu. Harga yang harusnya misalkan dealnya sekian, ternyata si konsumen saat itu kurang fokus, Iya, ataupun kayak si gitu. vendor kurang fokus, akhirnya miskomunikasinya Iya, di situ. Lebih iya, ke situ ya kalau iya, teman-teman lebih ke ruang situ, gesut. heeh. Eueuh meureun anu tika kabur mah. Nggak ada ya? Nggak ada. Gampang masih ya aman, nanya. gampang. Jadi mulai ada naon teman-teman ruang gesut kasih bona. Tapi insya Allah amanah lah Aman teman-teman lah, ruang gesut. aman. Bon, Ber, ngomongin Lebaran tahun sekarang. Kita flashback dulu deh ke tahun kemarin. Untuk omset tahun kemarin. Untuk omset tahun kemarin lumayan. Bisa dibilang wow gak? Wow, tahun kemarin wow. Oh, tahun kemarin wow. Ya, sampai kebeli motor racing lah. Weh, alhamdulillah. Buat tahun kemarin itu. Tahun kemarin Iya. ya, tahun ayeuna mana lah. Subhanallah. Siapa pas ngomongin tahun ayeuna langsung. Nah, ini Kalau langsung tahun gitu. ayeuna mah belum tahu sih. Belum tahu ya. Tapi prediksi lu gimana? Prediksi lumayan lah. Mudah-mudahan ya. Kayaknya mudah-mudahan. Tapi enggak, maksudnya kita kan sekarang lagi ada wabah pandemi COVID-19 nih. Iya, Kita iya. jangan bahas si COVID-19-nya. Iya. Ada nggak sih impact ke apa sih disebutnya Produksi. aspek pakaian deh, aspek konveksi dan sablon? Ada lah. Ada. lah. Serius ada? Iya. Ada. Tapi kan bisa Bon, kayak kemarin gue lihat di salah satu tayangan televisi ataupun media sosial lain, ada beberapa konveksi yang dia beralih ke pembuatan APD. Iya, betul. Kumaha tah? Kalau menurut saya gini, ini kan musiman, maksudnya musiman. Jadi pas momen aja. Jadi momen-momen. memanfaatin si momen ini. Betul. Misalkan kayak bikin masker, apa APD, maksudnya keperluan-keperluan yang lagi sekarang diperlukan sama masyarakat Indonesia. Tapi lu produksi masker juga nggak? Kalau saya produksi, Juber produksi juga? Enggak, saya Oh enggak, lu enggak. Lu fokus Saya tetap enggak. di produksi Di t-shirt dan produksi juga t-shirt, pakaian. ya. Ada ini enggak sih? Kan kemarin gua sempat baca-baca katanya kalau si perusahaan konveksi itu mau bikin APD harus ada ya lisensinya. apa? Lisensi. Jadi harus ada maksudnya standarisasinya. Nah, bahannya harus gimana? Untuk saukur ngajion gitu kan? Iya, Gua bisa iya, kayak gitu ukurannya juga. harus gimana? Iya, emang betul. Gitu. Makanya terus bahannya susah. Oh, Bahannya susah. lu tahu nama bahannya apa? Kan? Alah, lupa lagi saya. Pokoknya itulah ya. Ya. Itu ternyata susah di Indonesia. Iya, karena kan banyak orang yang butuh. Oh, Jadi- edannya. Ya. Jadi dampaknya ternyata ke bahan baku pun susah. Iya, terus kebetulan kan lockdown ini si perusahaan nggak produksi. Eta. Betul. Berarti ada dampaknya dong untuk kita vendor-vendor konveksi, vendor-vendor pakaian. Iya. Tapi signifikan nggak penurunannya, Bon? Ber? Wah, 50% kalau saya. 50%. Serius? Iya. 50%? Iya, 50%. Tapi itu Ada. kita belum lebaran. belum lebaran. Kita belum lebaran. Biasanya kalau tahun kemarin pesanan dimulai dari sebelum lebaran atau mendekati lebaran? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Sebelum puasa Jadi itu ramai biasanya harusnya. Januari, Februari, Maret tuh udah full. Serius? Iya, jadi biasanya mau awal puasa tuh kalau saya nggak ngambil lagi orderan karena buat bulan puasa tuh udah penuh ngerjain. Serius, Bon? Heeh. Jadi 3 bulan, bisa Iya. dibilang 3 bulan sebelum Ramadan. Iya, Itu udah orderan produksi. udah Dari misalkan gila. kayak main clothingan, distro kayak gitulah, yang punya brand udah pada masuk dari Januari, Februari itu udah masuk. Anjir. Tapi untuk tahun sekarang gimana? Kalau tahun sekarang nggak ada lah, paling ada, cuman yang kecil-kecil Oh. yang masuknya, yang dari brand. Kalau dari komunitas sih karena nggak ada kegiatan, si komunitas juga nggak ada. Bener. Terus kayak main di eventnya juga udah nggak ada. Bener, Kayak bener. gitu. Jadi emang bener nggak ada mesinnya gitu. Gila. Berarti lumayan ya? Iya, makanya turun
Ya semuanya lah ini mah. Terjun payung, benar nggak sih? Terjun payung Terjun semua aspek. payung. Untuk Bona sendiri, tahun kemarin Bon, omset lu Bon, Alhamdulillah lah kalau untuk tahun bisa kemarin. dibilang wow ya. Alhamdulillah ya, kalau untuk tahun kemarin lah maksudnya. Kalau untuk sekarang sih ya aman-aman aja sih kalau untuk saya. Aman maksudnya yang penting kan anak-anak ada kerjaan ya maksudnya. Betul. Kayak gitu. Tapi maksudnya nggak stok banget gitu. Ada juga yang belum tikar banyak. Banyak yang gulung tikar. Banyak Masya yang belum Allah. tikar, yang nggak ada orderan, terus si karyawannya dirumahkan. Kalau nggak dirumahkan dia pada lari nyari kerjaan lagi. Duh, kayak ya Allah, gitu. benar. Ini apa ya? Berarti 50% bahkan mungkin bisa lebih ya. Iya, benar. Untuk harapan lu deh di Lebaran tahun sekarang, Ya, dengan situasi kita yang sekarang gitu, kita udah nggak ngomongin Cianjur, men, Iya. kita udah nggak ngomongin Indonesia, kita Iya. ngomongin dunia gitu. Iya. Koba ini kan dampaknya ke dunia gitu. Heeh. Untuk harapan lu deh, gimana? Harapannya ya segera normal kembali. Mungkin lah semua doa itu pasti seperti itulah. Cuman kalau saya sih ngakalinnya kayak gini, karena kan sekarang tuh si konveksi lagi banyak produksian kayak APD apa masker, fokusnya ke situ lah. Nah, ada momen maksudnya kebutuhan yang lain yang ditinggalin. Jadi mungkin kita harus berpikir gimana caranya bikin produksian misalkan kayak koko lah, apa misalkan kayak sejadah yang anak diunik-unik lah, kayak gitulah, maksudnya kayak gitu. Jadi karena si konveksi sekarang tuh fokus pembuatan APD sama Itu masker. yang maksud gua, tetap berkarya Nah, dan itu juga jadi- mencari celah. Nah, itu. Karena sekarang sorry ya, dulu kan susah banget nih masker. Akhirnya di tiap jalan men, ayah jualan maskernya, benar gak sih? Benar. Akhirnya kan jadi nggak laku-laku juga karena terlalu banyak yang jualan. Nah, Bona sendiri punya trik di saat orang lain jualannya masker atau APD, lu malah bikin sesuatu yang mungkin orang nggak ngelirik ke situ. Nah, itu karena semua konveksi sekarang fokusnya ke situ karena kebutuhannya kan puluhan ribu. Betul. Jutaan, puluhan ribu lah, banyak banget lah. Betul Bon. Nah, handicapnya deh, tantangan di bisnis sablon di luar pandemi wabah ini ya. Apa sih Di luar wabah. Di luar wabah, kesulitannya bisnis sablon. Menurut Bona sendiri sama Juber, Kesulitan. Nah, kalau untuk sia bingungan kesulitan nggak? Asal gua kesulitan, asal halus-halus wah. ya gimana kita brandingnya sih kalau itu, gimana kita ngemas si konsumennya kayak gitu kan. Nge-treat konsumen. Nah, Karena itu. kan bukan kadang ya, Iya. kebanyakan memang biasanya mah kualitas mah nomor sekian lah, ya bagus lah ya. Tapi kan kalau ngomongin kualitas masih banyak nih yang di atas teman-teman ruang Iya. gesut. Tapi mungkin ada kelebihan lain dari ruang gesut, teman-teman ruang gesut memberikan treat ke si konsumen. Ya betul, jadi ya emang si konsumen ya emang harus benar-benar dijaga. Nah, Maksudnya si konsumen lama tuh jangan ditinggalin, maksudnya Nah, dimomoy lah kalau bahasa Sundanya mah. tetap silaturahimnya dijaga, Selalu dijaga. treatnya bagus, bener Iya. nggak Ber? Iya. Karena Follow kan up. follow up, karena eta. si konsumen baru tuh dia kita belum tahu dia tuh kepake nggak hasil kita tuh. Bisa Sedangkan- aja kalau yang baru pergi lagi, kalau Sedangkan yang lama udah tahu udah kan tahu kualitas kita kualitas kayak kita. gimana, terus ngelayanin dianya kayak gimana ya. Yang itu yang harus dijaga sih. Ber, Ya. perlu nggak upgrade kualitas? Perlu banget ya. Perlu banget. Sorry, gua mau tanya. Pasti dari alat dong. Bener nggak sih? dari Upgrade-nya. Iya. Selain Iya. dari skill lu, Ya. selain dari sumber daya manusianya, Iya. tentunya sumber daya alamnya juga harus kita upgrade dong. Terutama alatnya, gearnya dan lain-lain. Menurut lu perlu banget gak sih? Perlu banget itu. Perlu nomor satu. Nomor satu ya. Upgrade. Upgrade alat. Kenapa dibikin si komunitas ini? Karena biar upgrade dan update. Jadi tentang informasi alat, tentang ilmu kesablonan. Betul. Ya kita sharing aja. Nah, ada nggak sih Bon kayak gini di ruang gesut sendiri, misalkan nih Juber nih ada pesanan, ada kerjaan, tapi lu nggak bisa kerjain, dengan artian ada beberapa handicap, ada beberapa kesulitan, dan lu limpahin ke si Bona atau ke teman-teman ruang Iya. gesut yang lain. Iya, Sering nggak sih kayak gitu? sering. Gitu. Saling lempar orderan. Saling lempar order. Anjir. Terus kalau misalkan dulu juga kan pernah dapat orderan tuh
10.000, cuma jadinya kan jadi 5.000, Heeh. dibagiin sama teman-teman yang ada di komunitas. Wih, Kayak gitu. mantap bagi rezekinya Ya, Bang Yusuf. iyalah bagi-bagi Alhamdulillah. kayak gitulah, saling lempar lah, maksudnya kayak gitu. Dan itu nggak sekali. Juber kasih ke Ya, Bona, sering, nanti ya. Bona kasih ke Ya, Juber. ya, ya. Saling ya? Ya, saling. Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal karya. Ini kan ngomongin soal karya, tadi gue sempat bilang desain lu dipakai oleh vendor lain. Heeh. Gimana cara nyikapinnya soal dari sablon desain baju bajakan? Desain baju bajakan. Misalkan disebut Kita bajakan punya karya brand. lu. Oh iya. Ya kayak sekarang nih. Heeh. Ini kan udah jadi Ya. trademarknya si Ya. Otus dong. Ya. Terus dibajak nih sama teman-teman yang lain di luar ruang gesut misalkan. Ya. Apa tanggapan seorang Bona sendiri? Kalau saya sih anggapannya nggak apa-apa. Kayak lah, seriusan nggak apa-apa. Bener. Kalau 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 brand. brand saya tuh nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa, Bon? Biar ke branding. Hah? Iya. Jadi kan kalau jalur branding tuh banyak. Oke. Kita mau ngambilnya dari mana? Kalau saya tuh kan punya brand nih. Misalkan collab sama salah satu perusahaan. Nah, banyak tuh yang bajak. Ya. Gak apa-apa, biar brand saya tuh lebih naik. Dan lu rela dan ikhlas aja Iya, kalau brand lu. karena kan udah si kultur. Bener sih. Kultur. Jadi kultur ini emang susah. Bener sih, Susah. bener. Tapi Susah. berharap gak sih adanya apa sih maksudnya tindak lanjut untuk bajakan dihapuskan gitu? Ada sih nggak sih Ber, lu pribadi? Ada sih. Jadi gimana ya rasanya nggak enak gitu kalau misalkan gambar sendiri dibajak itu. Nah itu Iya. karena menurut gua ide itu Emang jauh iya, lebih pasti. mahal. Bener nggak sih? Iya, Ide itu iya, mahal iya. men. Mau lo sambil tiduran tapi lo punya ide itu mahal banget. Bahkan sekedar nama pun gitu loh. Iya. Kalau itu dipakai sama perusahaan yang gede, apalagi sama stasiun TV, edan pisan lah royaltina Iya. gitu loh. Karena kan gini, kalau misalkan untuk ngobrolin ke ranah hukum juga kan sulit. Hesenya. Maksudnya hese teh kalau misalkan si brand udah di hak paten itu kita bisa. Bisa. Kalau misalkan si Haki brandnya dah. udah haki, kalau gambar kan susah. Masa Bener. tiap gambar kita bikin gambar harus dihakiin. Betul, sama halnya dengan lagu. Tangga nada cuma ada 7 kan, do re mi fa Iya. sol la si do. Heeh. Terus ada beberapa part musik atau lagu yang samanya wajar menurut Iya, gitu. Begitupun kecuali karyanya si Otus ataupun lu Ber dijiplak 100% itu mungkin agak-agak ngenes ya mungkin Iya. ya. Dan harapan lu gimana? Harapan buat penjiplak gitu. Hah? Harapannya ya kalau bisa Jangan. sampailah. Jangan lah, maksudnya kita harus menghargai juga. ide-ide sendiri lah kalau bisa. Bener, soalnya tengah desainnya beak rokok sama bungkus, beak kopi dan juga tentunya ngabisin Iya, waktu. iya. Bener nggak sih? Bener. Karena inspirasi itu kadang nggak bisa kita rencanakan. Oh hari ini gue bakal dapat inspirasi untuk zona bicara. Nggak gitu men. Iya, Kadang-kadang iya, kita betul. dapetin inspirasi tersebut lagi di mana, Iya, lagi ngapain, betul, bener nggak sih? betul, Tiba-tiba betul. dan juga dadakan. Iya. Harapan lu deh untuk pandemi COVID-19 ini dari Juber dulu. Harapan saya yang penting sehat lah. Iya. Intinya yang satu sehat, Tuh. jaga kesehatan aja ya buat semua. Mudah-mudahan cepat selesai aja. Amin. Biar normal kembali gitu. Nah betul, Bona. Ya hampir sama lah. Yang penting mah ini si COVID ini udah cepat beres lah maksudnya. Karena kan bukan saya pribadi, ini menyakupi semuanya juga low lah maksudnya. Untuk dari segala apapun ya kita nggak bisa ekspresi lah maksudnya. Betul. Kayak gitu. Kita nggak bisa berekspresi, jadi buat teman-teman semua Super Friends tetap di rumah aja, tetap berkarya. Tetap berkarya. Kita bantu doa, Nah. kita bantu dengan usaha. Mudah-mudahan pandemi wabah COVID-19 ini bisa segera selesai. Ya, Iya. manfaatin sosial media. Nah, dan juga jangan lupa selalu tonton podcast kita Zona Bicara. Indah, terima kasih banyak ya. Indah, terima kasih banyak barista kesayangan saya. Dan juga tentunya kita bakal kembali lagi di Zona Bicara episode selanjutnya. Terima kasih banyak Juber. Oke. Kudu kirim, kudu kita. Kudu kita. Indah, terima kasih banyak ya. Teman-teman Ruang Gesut pamit. Kita bakal kembali lagi nanti di Zona Bicara episode selanjutnya. Saya Arizona Mahadewa undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes, dadah semuanya, dadah. Siap. Di rumah aja guys.